Dan kali ini kami akan membahas mengenai pembangunan jalur pantai selatan dan irigasi di Kabupaten Pangandaran. Telah hadir bersama kami melalui Zoom Sekretaris Dinas PU Kabupaten Pangandaran, Bapak Yadi Gunawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yadi. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, kumaha damang Pak Yadi? Alhamdulillah, Teh Hanifah damang. Alhamdulillah. Baik, Pak Yadi, untuk tema kita kali ini kan mengenai pembangunan jalur pantai selatan dan irigasi Pangandaran ya Pak ya. Nah, ini boleh dijelaskan Pak, jalur baru di pantai Pangandaran ini menghubungkan kawasan mana saja ini Pak? Ya, terima kasih Pak Hanifah atau Teh Hanifah ya. Jadi jalur baru lintas pesisir di Pangandaran ini menghubungkan 5 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Pangandaran, kemudian Kecamatan Sidamuli, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang sampai ke Kecamatan Cimerak. Begitu Mbak. Oke, 5 kecamatan ya Pak ya, ini untuk lintas pesisir. Nah, kira-kira nih Pak, untuk manfaatnya sendiri untuk masyarakat ke depannya untuk jalur baru lintas pesisir ini ada apa saja nih Pak Yadi? Dengan adanya jalur baru di lintas pesisir ini, yang pertama ada memperpendek jarak tempuh, seperti misalkan dari Cijulang ke Batu Kares yang selama ini harus memutar, itu biasanya memakan waktu 1 jam. Dengan adanya jalur lintas pesisir yang baru ini dari Madasari ke Batu Kares itu hanya kurang lebih 10-15 menit saja sudah sampai. Sebelumnya ditempuh bisa 1-1,4 jam begitu. Kemudian manfaat yang berikutnya memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Selain itu juga membuka isolasi wilayah. Selama ini ada beberapa daerah atau wilayah yang memang belum masih terisolasi, belum bisa diakses atau aksesnya memang agak sulit. Tapi dengan adanya pembukaan jalur lintas pesisir ini, alhamdulillah sekarang sudah lancar. Selain itu juga munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru, Hanifah. Oke, jadi ini apa ya, selain tadi memperlancar arus barang jasa, kemudian juga membuka isolasi wilayah ya Pak ya, yang selama ini mungkin tertutup juga ya, dan tadi Cijulang Batu Kares ternyata hanya 10-15 menit gitu ya Pak ya. Baik, untuk jalur selatan ini sendiri apakah sudah bisa digunakan oleh masyarakat Pak, atau mungkin akan diluncurkan kapan ini Pak? Untuk jalur ini sudah bisa dipergunakan. Alhamdulillah, jalur mulai dari Pelabuhan Cikidang sampai ke Madasari itu sudah bisa dipergunakan, dan saat ini juga sudah alhamdulillah jalurnya sudah ramai karena selain pemandangannya bagus, karena sepanjang jalan itu melintasi pantai, Hanifah, jalan ke Pangandaran, bisa yang biasanya jalur tengah ke Kecamatan Parigi bisa langsung ke melewati Batu Hiu, kemudian ke Batu Karas. Itu view-nya juga enak lah untuk dipandang, begitu. Oke, wah ini jadi nggak kerasa gitu ya Pak ya, susur jalur selatan dengan pemandangan langsung ke arah laut gitu ya, juga melewati Batu Hiu gitu ya Pak ya. Baik Pak, jadi ini kalau untuk pembangunan jalur selatan di Pangandaran sendiri kemarin ini membutuhkan waktu berapa lama dan berapa biayanya nih Pak Yadi? Untuk pembangunan jalan ini sebetulnya sudah dilaksanakan dari tahun 2021 dan alhamdulillah selesai kemarin tahun 2022. Itu kurang lebih panjang jalannya 26 kilo mulai dari Cikidang, Pangandaran sampai ke Madasari. Kalau untuk biaya sendiri, karena jalan ini cukup panjang, anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat yang paling besar. Alhamdulillah, program Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil sangat concern untuk memajukan daerah-daerah di Jawa Barat, terutama dalam hal ini Pangandaran, untuk mendukung majunya pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Begitu Mbak.
Baik, sepanjang 26 kilometer dari Cikidang hingga Madasari gitu ya Pak ya. Ini kerja bareng antara Kabupaten Pangandaran dengan Pemprov Jabar gitu ya. Tadi juga Bapak menyebutkan ini untuk semakin meluaskan pariwisata. Nah, apakah jalur Pantai Selatan ini sendiri menjadi akses baru nih Pak Yadi untuk masuk ke kawasan pariwisata di Pangandaran? Betul sekali. Jadi memang jalur ini selain tadi untuk memperlancar arus distribusi barang, dan tentu adanya jalur lintas pesisir ini mendukung aksesibilitas dalam pembangunan pariwisata di Pangandaran. Sebagaimana kita ketahui, konsep pengembangan wisata ada konsep 3A, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Jadi melalui Dinas PU Kabupaten Pangandaran melalui bidang Bina Marga, kita mendukung meningkatkan aksesibilitas terutama untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Oke, jadi tadi juga ini jalur selatan ini sendiri tadi mensupport 3A itu tadi apa ya, aksesibilitas, amenitas, dan juga atraksi gitu ya. Baik, Pak Yadi, ini kan selain juga membangun jalur infrastruktur gitu ya, dari Dinas PU juga ini membangun beberapa saluran irigasi pertanian nih Pak Yadi untuk menunjang program ketahanan pangan ya, seperti berita sebelumnya. Ini kira-kira sepanjang apa sih Pak saluran irigasi yang dibangun dan di wilayah mana saja ini yang dibangun? Begini Mbak Hanifah, jadi untuk irigasi sendiri mungkin kita di Kabupaten Pangandaran ada 3 daerah irigasi yang kewenangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama kewenangan pusat, yaitu yang dikelola oleh BPWS Citanduy, kemudian kewenangan yang dikelola oleh Provinsi Jawa Barat, kemudian yang ketiga irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Jumlah daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Pangandaran sebanyak 72 daerah irigasi dengan panjang saluran 186.000 meter atau 186 kilo, dengan luas areal untuk irigasi ini, areal sawah yang dialiri seluas 7.044 hektar. Dan kondisi jaringan irigasi sendiri yang ada saat ini, alhamdulillah, kalau tahun-tahun lalu masih yang baik itu hanya 40%, tapi sekarang alhamdulillah sudah meningkat dari 44 menjadi 56% yang sudah dalam kondisi baik. Begitu Mbak Hanifah. Baik, jadi untuk yang di bawah Kabupaten Pangandaran ini ada 72 daerah ya Pak ya, dengan 186. Ya, betul. Baik, 186 km, 7.044 hektar. Ini berada di kecamatan mana saja sih Pak Yadi? Kalau untuk irigasi yang sebetulnya tersebar hampir di 10 kecamatan, tapi untuk tahun kemarin kita konsen di 5 kecamatan, yaitu Langkap Lancar, Sidamuli, Cimerak, Padaherang, dan Mangunjaya. Memang untuk di program peningkatan ketahanan pangan sendiri, ada 2 kecamatan Mbak Hanifah yang menjadi daerah agropolitan, yaitu Kecamatan Langkap Lancar dan Sidamuli. Alhamdulillah tahun 2022 banyak sekali bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat untuk sektor irigasi yang bisa kita serap di Kabupaten Pangandaran, sehingga ada peningkatan dari tadi jumlah irigasi yang atau sawah yang terlayani irigasi menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi di 2 kecamatan tadi menjadi wilayah agropolitan gitu ya. Baik, Pak Yadi, sejauh ini nih dari 72 daerah juga dengan 186 km ya, ini saluran irigasi Kabupaten Pangandaran. Sejauh ini dari pantauan Pak Yadi sendiri, seberapa besar pemanfaatannya oleh masyarakat nih Pak di kawasan ini? Pemanfaatannya alhamdulillah tadinya kan aliran air yang irigasinya memang kurang berfungsi dengan baik, dengan adanya pembangunan ataupun pembangunan yang baru atau rehabilitasi atau perbaikan-perbaikan, ya sekarang meningkat cukup signifikan, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Dan hasil pantauan kami juga ketika ke lapangan, masyarakat sangat terbantu sekali dengan adanya bantuan
atau pembangunan perbaikan baik itu dam ataupun saluran irigasinya. Oke, jadi sangat-sangat terbantu gitu ya Pak ya, masyarakat khususnya untuk teman-teman petani gitu ya, untuk saluran irigasi yang dibangun sepanjang 186 km ini. Baik, Pak Yadi, ini selain tadi saluran irigasi, kemudian juga jalur selatan Pangandaran gitu ya, kira-kira rencana pembangunan terdekat lainnya nih Pak Yadi, apa sih Pak yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU sendiri? Pembangunan yang terdekat untuk tahun 2023 kemarin kan jalur lintas selatan itu sebetulnya masih dari Bandara Nusawiru ke Batu Karas itu masih menggunakan jembatan Beli ya, Mbak Anipa. Jadi pada tahun ini alhamdulillah minggu kemarin Pak Gubernur langsung datang ke Pangandaran ke Nusawiru melaksanakan groundbreaking pembangunan Jembatan Sodongkopo. Ini merupakan jembatan paling panjang di Jawa Barat yang tanpa tiang penyangga di tengah, begitu. Ini akan mempermudah atau memperpendek jarak dari Bandara Nusawiru ke wisata Batu Karas. Oke. Setelah pembangunannya selesai di bulan Desember tahun ini 2023, dan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat, di mana pendanaannya dari APBD Provinsi Jawa Barat, tapi DED untuk rancang bangun gambar jembatan tersebut hasil dari Kabupaten Pangandaran. Baik, akan menjadi jembatan terpanjang Pak, jembatan Sodongkopo ya Pak ya namanya ya, akan memperpendek jalan dari Nusawiru ke wisata Batu Karas. Ini kira-kira berapa nih Pak panjangnya nanti akan selesai pada bulan Desember nanti? Panjang jembatannya 140 meter, Mak. Itu. Jadi jembatan dengan konstruksi baja pelengkung. Kalau selama ini mungkin di tengah antara abutmen dengan abutmen itu ada pilar di tengah. Nah, ini jembatan di Nusawiru ini, di Sodongkopo ini tanpa pilar di tengahnya. Jadi kata Pak Gubernur juga Pak Kepala Dinas Bina Marga Provinsi, ini merupakan jembatan baja pelengkung terpanjang di Jawa Barat dengan panjang 140 meter dan makan anggaran kurang lebih 73 miliar rupiah, Pak. Itu jembatan dan jalan 1,5 kilometer. Demikian. Oke. Baik, jadi ini ya tadi apa ya, tidak ada dua pilar ya di yang seperti biasanya gitu ya. Jadi memang unik juga ini untuk desain dari jembatan itu sendiri gitu ya, akan selesai pada Desember 2023. Baik, Pak Yadi, ini untuk berbagai macam ini ya, program-program pembangunan, infrastruktur tadi juga jembatan yang akan selesai pada Desember 2023. Sejauh ini bagaimana nih Pak sinergi dari Dinas PU sendiri dengan dinas-dinas lain terkait pembangunan-pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Dinas PU? Sinergi Dinas PU sendiri dengan dinas-dinas lain, terutama Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, kita tentu dalam membangun ini mengacu kepada visi ya Mbak Hanifa, visi Kabupaten Pangandaran, yaitu Pangandaran juara menuju Kabupaten Pariwisata berkelas dunia yang berlandaskan pada nilai karakter bangsa. Jadi itu dalam membangun ini tidak lepas dari rensranya itu tidak lepas dari mengacu kepada visi Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten Pariwisata. Jadi dalam membangun baik itu pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, kemudian irigasi juga tentu untuk mendukung ke arah itu. Baik, jadi untuk membangun visi Kabupaten Pariwisata yang mendunia gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali ini visinya. Baik, Pak, jadi ini dengan berbagai pembangunan yang telah dilaksanakan maupun yang juga sedang direncanakan juga ya. Ini kira-kira kendala yang ditemui di lapangan ini ada apa saja sih Pak Yadi? Sejauh ini sih mungkin untuk kendala tidak terlalu, inilah semua permasalahan alhamdulillah berkat tadi sinergi itu dengan berbagai stakeholder, baik itu dengan sesama instansi ataupun dengan masyarakat, dengan lembaga swadaya masyarakat atau dengan institusi lain, alhamdulillah berjalan cukup baik. Mungkin ya kalaupun ada kendala tidak terlalu tidak terlalu signifikan lah gitu. Jadi semua alhamdulillah kita bisa selesaikan. Pembangunan yang ada di Pangandaran, alhamdulillah kita bisa saksikan pada saat ini
Pangandaran 10 tahun di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak JJ Wiradinata, jalan-jalan yang ada di Kabupaten Pangandaran sampai ke pelosok desa mungkin bisa dirasakan perbedaannya apabila dulu sebelum pemekaran, bagaimana kondisi jalan yang ada di pusat pemerintahan sendiri seperti apa. Sekarang alhamdulillah sudah dalam kondisi baik, dan kondisi mantap jalan di Pangandaran itu sudah mencapai 90% Mbak Hanifah ya. Baik, 90% ya Pak ya, dan juga ini semakin baik dan juga semakin bermanfaat juga gitu ya untuk masyarakat gitu ya. Baik, Pak Yadi, ini untuk tadi kan banyak sekali yang dibangun ini untuk menuju Kabupaten Pariwisata yang mendunia. Lantas bagaimana dari Dinas PU sendiri ini bekerja sama dengan masyarakat di sekitar infrastruktur yang dibangun nih Pak Yadi? Kerjasama Dinas PU sendiri dengan masyarakat sekitar, tentu sebelum melaksanakan pembangunan kita selalu melaksanakan sosialisasi perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk apa. Saya kira masyarakat dengan diberikan pengertian yang baik akan itulah kuncinya mungkin kenapa tidak cenderung tidak ada kendala yang signifikan, karena memang kita memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Selain itu kepada rekan-rekanan yang juga memenangkan tender biasanya juga melibatkan masyarakat sekitar ketika mereka melakukan pembangunan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja di sekitar lokasi di mana pembangunan itu ada. Oke, jadi selalu melaksanakan sosialisasi gitu ya Pak, kemudian juga berkolaborasi dengan masyarakat sehingga tidak ada gesekan gitu ya antara masyarakat dengan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan, karena ini juga kan untuk kepentingan bersama gitu ya Pak Yadi ya. Baik, terakhir nih Pak Yadi, harapan dari Pak Yadi sendiri sebagai Sekdis PU untuk masyarakat, baik masyarakat pengguna, masyarakat asli dari Pangandaran maupun juga nanti para masyarakat pendatang nih yang akan melakukan wisata di Pangandaran ini seperti apa? Khususnya yang memanfaatkan pembangunan-pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Dinas PU. Harapan kami terutama dari Dinas PU selaku dinas yang membidangi kebinamargaan juga sumber daya air. Tadi kita sudah membangun jalan, untuk tahun kemarin saja mungkin sudah 26 km dari total 632 km yang ada ruas jalan yang menjadi kewenangan di Kabupaten Pangandaran. Harapannya tentu bisa masyarakat itu memanfaatkan prasarana yang ada ini, yang sudah ada dibangun, dan kita bersama-sama menjaga hasil pembangunan ini supaya bisa bermanfaat secara terus-menerus untuk masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Untuk pada pariwisata, sektor pariwisata sendiri, untuk masyarakat wisatawan baik yang ada di Jawa Barat atau dari luar Jawa Barat, silahkan. Kami tentu mengundang kedatangan para wisatawan untuk datang ke Pangandaran. Tentu kalau dulu mungkin tahun kemarin hanya kalau ke Pangandaran, dari Pangandaran pengen ke Batu Karas, ke Grand Canyon atau ke Madasari hanya ada satu jalur jalan, sehingga ketika musim Lebaran atau musim Tahun Baru itu sering terjadi kemacetan. Alhamdulillah dengan adanya jalur lintas pesisir ini ada 2 jalur, kita bisa langsung dari Pangandaran ke Madasari. Alhamdulillah kemarin juga terbukti di hari raya Lebaran kemarin titik-titik kemacetan udah mulai terurai, Pak Hanifah. Baik, ini juga jadi jadi menjadi ajakan nih untuk calon-calon wisatawan nih ya. Betul, untuk ayo berwisata di Pangandaran yang menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia ya, apalagi dengan jalur selatan yang baru ini akan memangkas tadi perjalanan bahkan Cijulang Batu Karas yang biasanya 1 jam ini hanya 10 sampai 15 menit saja ya, Pak Yadi. Wah, luar biasa sekali.
Baik, tentunya ini juga akan meningkatkan sisi kepariwisataan gitu ya, dan juga tadi ketahanan pangan melalui pembangunan saluran irigasi. Oke, atur nuhun pisan ini Pak Yadi Gunawan selaku Sekretaris Dinas PU Pangandaran sudah bergabung bersama kami membahas mengenai pembangunan jalur pantai selatan dan irigasi Pangandaran. Atur nuhun pisan Pak Yadi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat terus, sukses selalu. Selamat sore. Sami-sami Mbak Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, beragam informasi lain dari Jawa Barat akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.